atau kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Hamidum Majid. Allah Ta'ala berfirman kami walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, salam tamu Allah di Rahman. Sami sehat Ibu nggih? Alhamdulillah. Bapak sehat nggih? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini di saat mungkin enak-enaknya istirahat kita bisa berkumpul bersama di ruang ini untuk belajar bersama berkaitan dengan persiapan kita, persiapan panjenengan semua untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini insyaallah. Kemudian yang kedua, selawat salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa bisa beriktibar mengikuti beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya, khususnya nanti syafaat yang amin Allahumma amin. Bapak Ibu, seperti biasa mari kita mulai kegiatan kita dengan membaca talbiyah 3 kali, kemudian membaca sholawat, membaca doa senantiasa mendapatkan ridho untuk Allah SWT dan doa satu jagat. Mari kita mulai dengan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, ini doa yang senantiasa kita panjatkan ya. Semoga nanti ya, dengan kita sering baca tidak usah dihafal Bapak Ibu, dibaca aja berulang-ulang nanti dengan sendirinya ya, akan mudah kita pada saat kita betulkan maka mudah kita ingat kembali ya. Tidak usah diniati dihafalkan nanti malah kangelan. Sering dibaca aja nanti insyaallah ya, dengan sendirinya kita akan bisa melantunkan doa-doa. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini nanti saya mungkin akan dengan Pak Haji Mukmin yang saat ini sedang ada acara tetangga yang mau minta umroh. Mungkin nanti sebentar lagi akan bersama-sama di ruang ini. Pada kesempatan ini materinya adalah pendalaman materi terkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Jadi pendalaman materi artinya materi-materi
materi yang sudah didapatkan selama beberapa pekan ini, entah dari berkaitan dengan haji dan umroh, baik itu filosofinya, kemudian kemarin materi yang secara umum disampaikan oleh Pak Haji Ihsan Nizam, berkaitan dengan bagaimana kita melaksanakan haji dan umroh. Kemudian juga kemarin Pak Haji Mukmin juga sudah menyampaikan tata cara bagaimana kita bersuci pada saat kita nanti melaksanakan ibadah haji, khususnya mungkin bertayamum di pesawat dan sebagainya, ataupun mungkin pada saat nanti kita di dalam masjid, khususnya Masjidil Haram Kalau di Masjid Nabawi itu tempat wudhunya agak dekat Kemudian kalau di Masjidil Haram kadang kalau kita mau ke kamar mandi memang agak jauh. Itu mungkin yang sudah nanti kita umroh mungkin kamar mandinya memang agak jauh, sehingga pada saat-saat tertentu kita mungkin membutuhkan bagaimana bersuci dengan air yang minimalis. Air minimalis itu mungkin pas kita bawa air mungkin di botol atau mungkin air gelasan dan sebagainya, itu bisa kita pakai juga untuk bersuci. Tentunya syarat bersuci itu bahwa air yang kita pakai itu adalah rata pada tempat-tempat yang kita basuh tidak harus 3 kali, cukup 1 kali saja. Misalnya kalau kita wudhu berarti kan kita harus membasuh muka kita, misalnya. Kemudian membasuh tangan sampai ke siku, kemudian juga mengusap kepala itu, kemudian juga membasuh kaki sampai paling tidak di atas mata kaki dikit Nah itu dengan air botol 1 gelas atau 1 botolan kecil itu sebetulnya sudah cukup jika kita menggunakannya benar menggunakannya tidak dibujuk tapi menggunakannya dengan tangan tadi tangan kemudian dirata. Jadi itu bersuci secara minimalis karena pada saat kita di dalam Masjidil Haram khususnya itu kalau kita harus ke kamar mandi itu cukup jauh. Kemudian juga jamaah biasanya ada yang memanfaatkan tempat keran-keran yang dipakai di sekitar sholat kita itu kan ada keran-keran yang ada, yaitu bisa dipakai untuk minum juga, kadang juga dipakai untuk wudhu. Tapi yang bapak-bapak karena yang ibu-ibu kan harus di tempat yang khusus, tapi kalau bapak-bapak kesempatannya memang lebih luas karena menggunakan keran seperti yang ada di tepi-tepi tempat sholat itu. Kalau yang bapak-bapak tapi kalau yang ibu-ibu kelihatannya agak ribet gitu, harus mencari tempat karena harus ada tempat yang harus dijaga. Tapi kalau bapak-bapak itu mudah karena di sana di samping tempat sholat kita itu kadang ada tempat keran-keran yang dipakai untuk minum, dipakai kadang untuk cuci muka dan sebagainya, dipakai juga untuk wudhu. Jadi itu banyak. Tapi kalau yang ibu-ibu memang harus mencari tempat-tempat tertentu yang memang tempat wudhu, tempat wudhu karena harus menjaga aurat yang tidak mungkin bisa dilihat orang lain. Tapi kalau bapak-bapak biasanya mudah. Bapak-bapak, pada kesempatan kali ini kelihatannya kita belum pernah membaca bersama-sama doa-doa. Tadi saya share sedikit itu doa yang tidak ada di buku panduan ini. Itu belum ada doa minum air zam-zam, belum ada doa pada saat nanti kita potong rambut saat tahlul, kemudian doa apalagi itu yang doa sa'i pada kita melakukan rommel atau lari-lari kecil terutama bapak-bapak. Kalau yang ibu-ibu tidak disunahkan untuk hanya jalan biasa. Kalau yang bapak-bapak kan harus lari-lari kecil di saat ada lampu hijau itu. Nah itu kita ada doa. Jadi mohon maaf saya kalau sebentar. Sebenarnya yang disampaikan tadi tertentu ya. Iya. Tapi suatu saat saya pernah ketika itu pas di dalam masjid itu kan di situ ada keran-kerannya, tapi ada galon-galon yang galon zam-zam. ya ada seseorang itu wudhu dengan menggunakan ya seperti gelas Iya.
Iya. Itu gimana? Bisa juga, hanya kalau yang putri kan harus dilindungi oleh yang lain ya sama. Jangan sampai nanti kalau yang putri mungkin wudhu kemudian ada mungkin pas buka tangan dan sebagainya terlihat oleh bapak-bapak dan sebagainya kan aurat ya. Kan khusus di dalam masjid, jadi enggak. Iya. Oh iya. Kalau tidak kelihatan dengan bapak-bapak ternak aman. Iya. Yang saya sampaikan tadi kalau yang tempat bapak-bapak itu kan ada keran-keran yang di dekat tempat sholat itu ya. Tiang-tiang itu kan kadang ada beberapa titik keran-keran yang bisa dipakai untuk wudhu, bisa dipakai untuk minum juga, itu akhirnya bisa dipakai untuk minum. Jadi kalau yang seperti itu memang idealnya berdua mungkin. Ada yang menuangkan, kemudian kita yang satu itu untuk minimalisnya dengan tadi itu. Jadi memang idealnya berdua kalau pakai wudhu minimal karena airnya sedikit nanti kalau kita suntak sendiri itu bisa kebablasan. Jadi itu yang terutama nanti yang pada saat di dalam masjid nih. Kalau yang pas kita persiapannya agak panjang ini nggak apa-apa. Tapi kalau pas yang di dalam masjid kita bisa menggunakan wudhu secara minimalis tadi ya. Terutama nanti ya semoga saja jangan sih ya. Ada toa kemudian batal. Jarang kita lakukan selama beberapa ini mungkin kita pantau ya tidak ada yang batal saat tawaf. Jadi memang sebelum tawaf sudah disiapkan ya, nanti biasanya itu sebelum masuk masjid itu sudah dicek satu persatu oleh pembimbing, oleh ketua dan sebagainya. Bapak-bapak kita diberi kesempatan untuk mengambil air wudhu bagi yang batal. Nanti sambil semuanya jamaah sudah wudhu semua baru kita bersama-sama masuk masjid. Itu biasanya sebelum tawaf dikondisikan seperti itu dan selama ini belum ada sih jamaah kita yang mungkin batal saat tawaf itu. Jadi itu untuk yang terutama yang tawaf. Kalau yang lain kan tidak syarat harus bersuci. Tapi kalau yang tawaf itu harus. Maka tadi jika tidak memungkinkan kita keluar maka saat batal maka pada hitungan batal ke berapa itu nanti kita ingat kemudian kita keluar mungkin dari jamaah yang saat itu tawaf kemudian kita lanjutkan lagi dengan putaran berikutnya itu bisa dengan wudhu minimalis tadi kan tidak harus kemana-mana tidak harus keluar. Itu kemudian bapak-bapak kita coba untuk satu kali atau dua kali atau nanti dibaca sendiri di rumah baca buku doa mungkin doa naik kendaraan sudah biasa ya doa keluar rumah sudah ya. Coba kita buka mulai doa halaman 12 ya. Buku doa halaman 12 asal semua ya? Iya. Tadi saya mau pakai laptop tapi ternyata tidak connect di LCD depan. Doanya a'udzubi kalimatillahi tammah. Oh iya, betul ya Tami ya. Saya pakai edisi lama. Edisi 4 tahun yang lalu. Bapak-bapak Ibu, doa ini adalah doa di saat tiba di persinggahan ya. Pada saat kita mungkin dalam perjalanan kemudian kita singgah di suatu tempat, maka doa ini bisa kita baca. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kita ulang ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, ini doa yang biasa al-maksurat pagi atau sore, ini bagian dari doa al-maksurat ya. Yang mungkin sering baca al-maksurat, ini ada di dalam doa al-maksurat ya. Ini adalah ya, Hamba berlindung dengan kekuasaan Allah yang sempurna dan dari kejahatan apapun yang Dia telah ciptakan. Ini
doa kita pada saat kita singgah di suatu tempat, maka kita meminta perlindungan Allah dengan doa ini ya. Halaman berikutnya Bapak Ibu, halaman 13 ya. Doa saat tiba di tempat tujuan ya, nanti kita tiba di Medina, kita tiba di Mekah misalnya, maka doa ini bisa kita paham, bisa kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya, ini doa yang artinya ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu kebaikan tempat ini, penghuninya, apapun yang ada di dalamnya, dan hamba berlindung kepadamu dari kejahatan tempat ini, penghuninya, dan apapun yang ada di dalamnya. Dipanggilkan nanti saat tiba di Madinah, pada saat tiba di Mekah, maka ya, doa ini bisa dilanjutkan sehingga dijaga oleh Allah dari apa-apa yang ada di dalam kota tersebut ya, dijaga, diselamatkan oleh Allah. Ini doa yang mungkin juga bisa nanti kita baca ya, bersama-sama. Untuk doa masuk masjid, keluar masjid sama biasa ya. Biasanya kita ambil doa yang paling pendek ya. Allahumma firli dunubi wa ftahli abwaaba rahmatik ya. Ini minimal itu doa yang mungkin biasa kita lakukan. Coba kita ambil doa yang paling pendek Bapak Ibu ya, yang paling belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wa ftahli abwaaba rahmatik. Ya, ini doa yang setiap saat kita melangkahkan kaki kita, ya Allah ampunilah hamba atas dosa-dosa hamba dan bukakanlah pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmatmu. Kemudian pada saat halaman 16 ya, pada saat nanti kita ziarah di makam Rasulullah, ini ada doa ziarah kubur ya, ziarah makam, maka ya doanya adalah Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca bersama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut yang di bawahnya. Assalamualaikum ya Abi Bakri warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya, Assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau kita ziarah itu kan bisa ya, yang bapak-bapak biasanya setiap saat bisa lewat di depannya makam Rasulullah itu ya, maka kita memberikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Terus maju selangkah lagi, di depannya ada makam Sayyidina Umar. Kemudian kita membaca Assalamualaikum ya Abi Bakri, ya, Bakar dulu, warahmatullahi wabarakatuh. Maju lagi sedikit, kemudian kita Assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk yang bapak-bapak itu karena posisinya di depan sholatnya bapak-bapak biasanya setiap saat bisa berziarah di depan makam Rasulullah. Sementara untuk masuk ke dalam Raudhah memang ada syarat dan ketentuannya. Ada syarat dan ketentuannya karena saking banyaknya jamaah yang dimasukkan ya, nanti ada syarat dan ketentuannya. Untuk kita di Madinah yang nanti dari kloter itu ya, ada jatah satu kali untuk masuk Raudhah. Jadi itu. Kemudian yang di luar itu berarti ikhtiar masing-masing.
Kalau yang ibu-ibu itu biasanya nanti di waktunya biasanya habis subuh ya. Kalau yang ibu-ibu habis subuh itu sekitar jam 7 atau jam setengah 7 itu sudah mulai persiapan untuk masuk ya. Ada pintu tertentu dan mungkin apakah saat ini masih menggunakan pintu itu atau enggak, nanti panjenengan di saat di sana mungkin cari-cari info ya. Biasanya sama-sama jamaah di Indonesia ya. Pintu yang akan dipakai untuk masuk Allah itu pintu yang mana, yang mungkin sudah datang duluan di sana ya. Panjenengan mungkin cari-cari info di jamaah saat sholat itu ya. Nanti untuk yang ibu-ibu biasanya panjenengan langsung datang pagi itu sebelum subuh. Biasanya kalau kita di Madinah itu subuh kan 4:30 ya, rata-rata 4:30. Kita jam 3 itu sudah mulai banyak yang datang ke masjid, mulai tahajud, mulai baca Quran dan sebagainya. Ini untuk yang ibu-ibu biasanya nanti tadi dekatlah pintu kepada pintu yang akan dipakai untuk masuk Raudah. Makanya panjenengan bisa setiap habis subuh masuk Raudah itu, yang ibu-ibu. Tapi kalau yang bapak-bapak memang ya, waktunya biasanya habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya itu selain yang habis subuh biasanya. Itu dipakai untuk bapak-bapak. Hanya memang pakai nusuk ya, pakai aplikasi nusuk itu didownload di HP. Nanti panjenengan pada saat mau masuk itu harus memperlihatkan kepada petugas bahwa panjenengan punya aplikasi nusuk itu. Nanti mungkin akan diberitahu caranya oleh Ustaz Salul Sulhan nanti. Atau nanti panjenengan sebelum berangkat pasti mungkin nanti akan ada pembimbingan untuk bagaimana mendownload aplikasi nusuknya itu. Itu ya. Jadi tidak bisa seperti yang ibu-ibu tadi itu. Yang ibu-ibu itu begitu pintu dibuka itu langsung ya, masuk jamaah buat betul-betul banyak itu. Ribuan gitu, antri itu. Tapi kalau yang bapak-bapak antrinya itu harus pakai aplikasi tadi ini karena harus keluar ya, keluar dari masjid kemudian kita mandi juga gitu ya. Kemudian untuk masuk ke antrian dalam di samping sebelum dalam itu sebelum duduk kita ngantri seperti ini kita harus memperlihatkan ini ya. Di luar aplikasi itu kita kita minggir lah ya. Kemudian kita diusir lah kita minggir gitu. Kalau pas aplikasinya error ya minggir langsung ke makam baki aja itu karena kalau kita minggir dari antrian aplikasi antrian masuk itu antrian masuk Raudah itu sebelah depannya itu kan makam baki gitu. Jadi kalau misalnya kalau kebetulan habis subuh langsung ke makam itu untuk ziarah Bapak Ibu. Jadi untuk ziarah ke makam itu setiap saat kita setiap habis sholat mau ziarah juga nggak apa-apa ya, lewat depan makam Rasulullah itu. Tapi khusus untuk masuk Raudah memang ya ada syarat dan ketentuannya. Ada syarat dan ketentuannya, terutama yang bapak-bapak. Kalau yang ibu-ibu itu hampir setiap saat bisa, terutama di subuh itu kalau mau ngantri bareng-bareng ya rombongan yang masuk itu bisa. Tapi kalau yang bapak-bapak memang tidak, harus ada aplikasi yang masuk itu karena masuknya itu dari luar masjid ya. Kemudian halaman 17 ya. Halaman 17 doa keluar masjid ya. Kita ambil doa yang pendek juga tidak apa-apa ya. Allahumma ini as'aluka min fadli ya. Kalau kita tidak hafal secara keseluruhan maka dipotong ambil yang tengah itu yang biasa kita lanjutkan. Allahumma ini as'aluka min fadli ya. Bapak Ibu kita lanjutkan bersama-sama. Allahumma ini as'aluka min fadlika ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dari karunia-Mu. Jadi ini adalah doa yang hampir setiap saat telah kita lanjutkannya. Keluar masjid pakai kaki kanan atau kiri Bapak Ibu? Kaki kiri ya. Keluar masjid pakai kaki kiri sambil berdoa tadi Allahumma inni as'aluka min fadlika. Jadi begitu masuk tadi pakai kaki kanan ya. Allahumma firli dunubi waftahli atau baromah. Jadi itu tata cara kita masuk dan keluar masjid karena nanti di sana hampir setiap saat kita masuk dan keluar masjid ya. Nah, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ya, ataupun mungkin
masjid di sekitar hotel kita pada saat kita mungkin tidak pas saat itu tidak bisa ke masjid. Makanya kalau yang di Mekah nih, tapi kalau yang di Madinah setiap saat biasanya sholatnya full di Masjid Nabawi karena mencari mencari arba'in di 40 sholat ya. Tetapi kalau yang di Mekah kadang kalau pas kita mungkin kurang begitu fit ya, kita mungkin ada yang sholat di masjid di sekitar hotel ya, tidak apa-apa ya. Dan biasanya kalau kita di Masjidil Haram, biasanya kita menggunakan waktu-waktu yang mungkin maghrib sekalian isya gitu ya. Jadi karena kalau di sana kan daerah hotel dengan Masjidil Haram itu agak jauh sehingga ya, kalau nanti kita habis maghrib kemudian pulang isya ke sana lagi sudah berjalan. Jadi kalau maghrib dan isya itu sekalian berangkat sebelum maghrib, sholat maghrib sekaligus sholat isya baru pulang. Ya, jadi tapi kalau yang zuhur dengan asar kadang jaraknya agak jauh ya, itu bisa pulang dulu ya, atau mungkin sekaligus berangkat zuhur sama asar yang bisa baru pulang ya, nggak apa-apa. Jadi itu pada saat kita di Masjidil Haram ya. Kalau jaraknya dekat ya, jarak yang paling dekat memang di Jarwal ya. Kalau di Jarwal itu saya kebetulan kemarin 2022 itu di Jarwal itu jaraknya tidak ada 1 kilo, jadi hanya 900 sekian meter, 900 meter lah. Jika saya sering jalan kaki, niati jalan kaki dari hotel gitu ya, walaupun agak berangkatnya itu agak nanjak, nanti pulangnya agak turun. Jadi tapi kalau seperti kemarin ada di Wiswala, kemudian ada di tempat yang lain itu kadang jaraknya kan paling tidak 2-3 kilo gitu, sehingga harus naik transportasi. Jadi kalau mau jalan kaki pogel kan, jadi pakai bis solawat itu. Dan itu kalau pakai bis kan paling tidak ya butuh ngantrinya dan sebagainya, mungkin nanti membutuhkan waktu lah. Maka pada saat-saat tertentu kita mungkin sholat-sholat yang dekat itu kemudian kita upayakan untuk sekalian berangkat untuk 2 sholat atau Oke Bapak, buka halaman 18 Bapak Ibu. Buku halaman 18 adalah niat umroh dan niat haji. Insya Allah semuanya ini sudah hafal. Niat umroh dan niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Dan kata yang haji, labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Insya Allah minggu depan katanya jadwalnya praktek manasik umroh nih. Ya, nanti nanti banyak doa yang akan kita baca ya. Minggu depan, ahad depan ini kelihatannya pas yang isi materi Ustadz Nisani Nizam, dan materinya kelihatannya adalah praktik manasik. Kelihatannya setiap jadwal itu gitu. Nanti kita praktiknya di halaman depan ini di tempat pakai miniatur Ka'bah yang ada di sini. Ini kita baru praktek manasik umroh. Nanti kalau yang di MTS Negeri Kendal biasanya kita praktik manasik haji. Jadi kemudian yang di Azhar juga praktek manasik haji yang di Batu Azhar. Sementara untuk besok mungkin pekan depan kita praktek untuk manasik umroh dulu. Nah, doa-doa ini sebagian nanti akan kita lantunkan pada saat kita melakukan praktik manasik ini. Halaman 19 ya. Halaman 19 ini doa talbiyah Bapak Ibu, lantunan doa talbiyah yang sudah tadi kita lantunkan ya. Kita lantunkan bersama-sama sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, hamba datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Ya Allah, hamba datang memenuhi panggilanmu,
Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan hanyalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Ini makna talbiyah yang nanti banyak sekali kita baca pada saat kita melaksanakan haji. Kemudian sholawat Nabi halaman 20. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, anugerahkanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau anugerahkan sholawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau berkahi keluarga Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Kemudian halaman 22, Bapak Ibu, monggo. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau agar kami memperoleh ridho Engkau dan surga, dan kami berlindung hanya kepada Engkau dari amarah Engkau dan neraka. Ini doa untuk kita baca di saat nanti kita melaksanakan haji. Doa yang berikutnya halaman 23, Bapak Ibu. Doa masuk kota Mekah. Nanti panjenengan, kalau panjenengan nanti masuk dalam gelombang pertama ya, maka doa ini kita baca pada saat kita berangkat dari Madinah. Jadi pada saat kita berangkat dari Madinah, kita sudah pakai ihram ya. Setelah kemudian kita mengambil mikot di Bil Ali, kemudian kita nanti masuk batas kota Mekah, maka kita biasanya dibimbing di dalam bus untuk membaca doa ini. Itu tandanya kita sudah memasuki batas wilayah kota Mekah. Doanya kita baca bersama-sama. Allahumma hada haramuka wa amnuka wa fahrin lahmi wa dami wa sya'ri wa basari alam nar wa amini min adabika yauma tub'asu ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahlika ta'atik wa ahli ta'atik. Ini doa kita baca saat nanti kita masuk Mekah. Ya Allah, ini adalah tanah suci dan aman milikmu, maka hindarkanlah daging, darah, rambut dan kulit hamba dari neraka. Selamatkanlah hamba dari siksamu pada hari Engkau bangkitkan bangkitkan hamba-hambamu, dan jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang Engkau cintai dan taat kepadamu. Ini doa saat nanti kita mulai masuk kota Mekah, kita akan berdoa seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, halaman 25 ya, pada saat nanti kita akan datang melaksanakan tawaf umroh pertama kali ini. Begitu datang ke Mekah, panjenengan sudah pakai ihram dari Madinah. Biasanya nanti panjenengan diberi kesempatan istirahat sekitar mungkin ya 2 jaman atau 3 jaman ya, karena perjalanannya sekitar 6 jam ya. 6 jam dari Madinah itu kaki-kaki pada pegel-pegel juga ya. Jadi nanti panjenengan biasanya nanti sebelum
melaksanakan tawaf, ya, melaksanakan umroh, jadi panjenengan diberi kesempatan untuk beristirahat. Nah, kita biasanya mengambil waktu seringnya itu kalau tidak sore ya malam, ya, supaya jamaah tidak terlalu kecapean nanti saat habis dari Madinah kemudian melaksanakan umroh. Biasanya kita kalau mengambil waktu yang agak adem, ya. Biasanya gitu ya. Misalnya nanti berangkatnya dari Madinah itu pagi, ya panjenengan tiba itu kurang lebih mendekati waktu zuhur, ya, atau mungkin habis zuhur, kemudian nanti panjenengan diminta beristirahat. Nanti biasanya jamaah kalau kita seringnya mengambil waktu habis sisa itu langsung kita melaksanakan tawaf, kemudian sa'i dan juga tahallul, melaksanakan umroh. Bagi jamaah yang mungkin harus membutuhkan pertolongan, ya, mungkin apakah itu di kursi roda atau apa, biasanya kita umrohkan di pagi hari. Setelah jamaah yang pertama tadi yang tidak ada halangan itu sudah umroh, mungkin paginya kita akan mengumrohkan bagi jamaah-jamaah yang membutuhkan bantuan saudara-saudara yang lain. Itu sehingga berbahagialah bagi yang muda-muda, terutama yang tenaganya masih bisa membantu yang lain. Jadi nanti setelah umroh sendiri, malamnya, paginya bisa membantu saudaranya untuk melaksanakan umroh. Jadi membantu saudara. Doa ketika melihat Ka'bah, Bapak Ibu. Panjenengan nanti begitu masuk ke Masjidil Haram, turun gitu ya, masuk ke dekat, sudah masuk ke dekat Ka'bah, maka panjenengan nanti akan berdoa bersama-sama ini. Ini doa pada saat kita sudah melihat Ka'bah. Jadi Ka'bah sudah ada di depan kita, maka nanti kita dibimbing bersama-sama melantunkan doa ini. Allahumma zid hada baita tasrifa wa takdiman wa takriman wa mahabatan wa zid man sarafahu wa karamahu wa miman hajahu awit tamarahu tasrifan wa takdiman wa takriman wa bira. Ya. Jadi ini doa saat kita melihat Ka'bah. Ya Allah, tingkatkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan wibawa Ka'bah ini, dan siapapun yang memuliakan dan mengagungkannya dengan berhaji atau berumrah. Tingkatkanlah derajat kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebajikannya. Ini doa yang kita lantunkan begitu kita sudah turun ke dasar, gitu, untuk masuk ke pelataran untuk melaksanakan tawaf. Begitu kita sudah ada di depan Ka'bah, maka kita bersama-sama akan melantunkan doa yang tadi kita baca. Yang berikutnya adalah doa saat memberi isyarat ke Hajar Aswad, rukun, ya. Ini doa sekaligus nanti saat kita memulai tawaf ini, ya. Pada saat kita memulai tawaf, maka ya, kita nanti posisinya itu selatan ke timur itu berarti Tenggara nih. Ini apa berarti? Nanti posisi rukun Yaman itu kan di selatan, ya. Selatan terus nanti jadi ibaratnya ini pojok selatan jalan rukun Yamani, di sana itu berarti pojok untuk Hajar Aswad, ya. Dan nanti kita memulainya dari situ, ya. Nanti di sana pojok miring itu ada lampu hijau. Lampu hijau itu tanda tempat kita memulai tawaf. Nanti ada lampu hijau itu bentuknya seperti sana, Bapak Ibu dari pojok sana itu nyolotnya ke sini, ke Hajar Aswad, ke sudut Ka'bah. Jadi arahnya itu selatan timur, selatan timur Tenggara, ya. Selatan timur Tenggara. Kalau selatan barat itu rukun Yaman. Jadi itu Ka'bah, ya. Nanti pada saat kita memulai akan tawaf, ya, maka kita akan membaca doa di halaman 27 ini, ya. Untuk doa yang di bawah itu nanti dibaca saat
mulai pertama tawaf. Selanjutnya kita hanya membaca doa yang di atas. Jadi satu putaran ya, itu kita membaca doa ini untuk doa yang Allahumma imana bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tibaan bi sunati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya dibaca sekali pada saat awal tawaf. Untuk putaran berikutnya sudah tidak dibaca. Membacanya tinggal Bismillahirrahmanirrahim sambil mengangkat tangan kita ya. Terutama ya, mengangkat tangan kita sambil memberi salam kepada Hajar Aswad ini. Dan kita posisinya jauh ya. Jadi ini. Dan juga kita pada saat tawaf tidak diperkenankan ya menyentuh Hajar Aswad, karena Hajar Aswad itu kan biasanya sudah dikasih minyak wangi dan sebagainya ya. Nanti kalau kita sudah pakai ihram menyentuh wangi-wangian jadi batal kalau kita sedang melaksanakan tawaf. Jadi kalau ingin menyentuh ya jangan pada saat pas tawaf. Jadi kalau ini menjadi mendekat. Tapi kalau kita niat tawaf maka karena kita sudah pakai pakaian ihram ya, karena sementara Hajar Aswad itu kan dikasih minyak ya. Kita ke pinggiran tepian-tepian Ka'bah itu aja nanti kalau pas ada minyak yang mungkin, maka kita pada saat melaksanakan tawaf diharapkan jangan terlalu mepet-mepet banget dengan Ka'bah. Itu maksudnya kalau nanti pas ada tempat-tempat tertentu yang dikasih minyak wangi, maka kita nanti ihram kita itu jadi batal karena minyak wangi itu gitu. Kalau tidak dikasih minyak wangi ya tidak apa-apa sebetulnya. Tapi karena Hajar Aswad itu biasanya ya, itu kan setiap saat dikasih minyak wangi sebetulnya, diberi minyak wangi sehingga kalau kita mungkin tawaf sambil nyentuh di situ ya, nanti kita ihram kita menjadi batal karena wangi-wangian yang kita dilarang untuk pakai wangi-wangian. Kalau pada cium Hajar Aswad Iya. pada cium Hajar Aswad itu Berarti kalau mencium Hajar Aswad itu dalam posisi kita sudah tidak melaksanakan tawaf itu. Kalau ya, karena pada saat kita melaksanakan tawaf, kalau kita kena wangi-wangian saja itu sudah membatalkan itu. Jadi monggo. itu misalnya semua tawaf atau hanya pada waktu Umroh ya sebetulnya kalau tawaf itu kan kalau kita niatnya, tapi kalau kita tawafnya tidak tawaf dalam rangka untuk yang tawaf umroh atau haji kan sebetulnya mungkin tidak masalah. sholat Jadi setiap saat tawaf itu. pada waktu tawaf yang seperti itu mencium Hajar Aswad itu batal apa enggak? Harus suci yang Sebetulnya kalau kita niatannya memang di jamaah kita ya untuk yang umroh ya. Untuk umroh itu memang sekali ya. Jadi tidak ada nanti umroh untuk ini ya. Tapi kalau tawaf memang kan setiap saat kita bisa melaksanakan tawaf ya. Tapi kalau tawaf yang kita laksanakan di luar ibadah tawaf itu ya, sebetulnya kita tidak pakai ihram pun tidak apa-apa itu. Nah, pada saat kita memakai ihram, nah itu yang nanti batal. Kalau kita niatnya pakai ihram untuk tawaf untuk itu. Tapi kalau kita sekedar untuk tawaf saja di luar yang ihram atau umroh dan haji, berarti kan tidak masalah. Sebetulnya gini Bapak Ibu ya. Mulai saya tahun 2022 dan sampai sekarang memang untuk tawaf itu bapak-bapak diminta untuk memakai ihram. Tujuannya apa? Sebetulnya itu adalah cara untuk mengurangi kepadatan. Ya, yang tidak memakai ihram kan akhirnya sholatnya di atas, tidak tawaf di bawah gitu ya. Karena pandangan seperti ini ya, sebetulnya pada saat tidak melaksanakan umroh, pandangan tawaf kan tidak apa-apa pakai baju seperti ini. Ya, karena tawafnya bukan tawaf dalam rangka umroh ataupun haji. Ya. Tetapi di sana dikeluarkan aturan bahwa setiap jamaah yang mau umroh, yang mau tawaf itu harus pakai ihram. Sehingga bapak-bapak dulu teman-teman juga ya dalamnya pakai celana pendek, kemudian pakai hanya dipakai tertutup saja, ya pakai ditutup ya.
Sebetulnya kalau dibuka itu dia seorang anak, sementara kita kalau pakai ihram untuk haji atau umroh kan kita nggak boleh pakai selai baju pun atau selai kain pun ya, di luar kain ihram. Tapi karena hanya dipakai untuk syarat, akhirnya mereka teman-teman itu ya sebagian ya pakai celana, kemudian celana diliting ditutupi pakai kain ihram itu. Jadi itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang untuk ibadah umroh dan hajinya, kalau kita tadi ya, menyentuh atau mencium masyarakat karena itu wangi, maka batal ihram kita. Jadi batal itu karena salah satu ketentuan ihram itu adalah tidak memakai wangi-wangian. Sementara kalau yang di tua-tua biasa ya nggak masalah, karena yang di tua-tua biasa itu tidak ada syarat sebetulnya secara kalau itu kan syarat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi kepadatan tadi itu boleh saja. Tapi kalau niatannya itu niatan pakai ihram untuk umroh atau niatan haji ya tidak boleh karena itu membatalkan. Ya. Ngoten nggih? Ya. Mari kita baca bersama-sama untuk doa saat kita memberi isyarat kepada Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Ya, jadi nanti sambil mengangkat dan juga badan kita hadapkan Bapak Ibu. Ya. Jadi misalnya Hajar Aswadnya di sini, ya, maka kita dari sini, sudut sini, maka kita memberikan ya, lambian tangan kita ya, ini adalah dengan cara menghadap. Jadi badan kita hadapkan persis menghadap ini. Jangan miring itu misalnya gini ya. Kita menghadap ke sana karena putarannya kan ke sana ya. Kemudian kita gini. Jadi kita harus betul-betul menghadapkan ya wajah kita ya itu kepada Hajar Aswad. Jadi ya, dengan mengangkat tangan ya. Dengan mengangkat tangan kemudian kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa yang di bawah ini yang hanya dibaca sekali. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu doa pada saat nanti kita memulai tawaf, dan yang doa di atas tadi setiap kita akan memulai selama 7 kali itu kita baca. Sementara yang di bawah itu hanya dibaca sekali pada saat awal memulai tawaf. Ya. Jadi yang dibaca yang di atas itu setiap kita sampai di putaran setelah rukun yamani masuk Hajar Aswad, kita mulai lagi menghadapkan badan kita, kemudian melambaikan tangan, ya, kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mulai tawaf lagi. Kemudian berikutnya adalah ya, setelah kita memulai Bismillahirrahmanirrahim tadi sampai dengan rukun yamani, yang kita baca adalah halaman 29. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini kita baca sampai di rukun yamani ya. Rukun yamani itu posisinya ada di barat bagian selatan. Jadi di barat bagian selatan, nanti di saat kita sampai di rukun yamani maka kita baca doa sabu jaga. Doa sabu jaga ini. Ya, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi nanti doa di saat kita melakukan tawaf Bapak Ibu, karena dari Hajar Aswad sampai rukun yamani itu agak panjang gitu ya, maka panjenengan misalnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mungkin nanti sambil membaca doa yang lain juga boleh ya. Jadi ini paling tidak ini yang dibaca, nanti sambil mungkin ada doa yang lain dibaca juga tidak apa-apa. Jadi itu. Tetapi nanti begitu sampai di rukun yamani, kemudian doanya diganti dengan
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan masih jalan karena jalannya padat kan, biasanya kan jalannya kan pelan-pelan gitu ya. Dan nanti kalau jenengan mungkin baca ini kemudian di sana kalau masih agak jauh ya, maka bisa diselingi dengan doa yang lain. Doa untuk keluarga siapa, doa untuk anak, doa untuk siapa itu bisa dibaca sambil menuju ke Hajar Aswad. Jadi, atau mungkin mau membaca, sudah saya baca Robbana terus sampai Hajar Aswad juga tidak apa-apa. Baca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Baca lagi sampai masuk ke Hajar Aswad juga tidak apa-apa. Tapi kalau dengan punya hajat yang lain sambil tawaf itu dipanjatkan doanya juga tidak apa-apa. Jadi itu untuk doa yang kita baca. Kemudian Bapak Ibu, setelah tawaf selesai, panjenengan nanti akan sholat, sholat 2 rakaat, sholat sunnah tawaf. Kemudian setelah itu disunahkan juga minum air zam-zam. Jadi sholat sunnah tawaf itu 2 rakaat, biasanya rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, kemudian rakaat keduanya membaca surat Al-Ikhlas. Jadi dengan nanti mengambil posisi sebaiknya mungkin di posisi di belakang makom Ibrahim gitu ya, atau agak posisi yang agak ke utara itu juga nggak apa-apa ya. Karena itu biasanya posisi-posisi yang dipakai untuk sholat, dipakai untuk sholat sunnah. Ya menyesuaikan nanti kalau pas wadah ya menyesuaikan, tapi biasanya ada tempat yang tetap dipakai untuk. Karena kalau begitu panjenengan sudah berdiri sholat kan tidak akan dilewati oleh orang yang tua, pasti yang tua bakal mencari jalan yang lain karena kalian kan sudah berdiri sholat dan tidak akan dilewati di depan panjenengan atau mungkin di sholat. Bapak Ibu, kita masuk ke halaman 30. Untuk yang doa minum air zam-zam nanti tadi tak share di grup tadi itu karena tidak tertulis di buku doa ini. Doa saat mendekati sofa itu kalau mau dibaca keseluruhannya boleh, bagus. Tapi kalau tidak dipotong awal dan akhir juga tidak apa-apa. Jamaah biasanya kalau dibaca inna sofa wal marwata min syairillah abda'u bima abda'ullahu bih. Jadi dibaca sampai inna sofa wal marwata min syairillah. Abda'u kemudian bima bada'ullahu bih. Jadi kalau mau dibaca semuanya juga tidak apa-apa, lebih bagus. Doa ini terpasang di atas Bapak Ibu. Begitu jadi kan keluar dari Ka'bah mau menuju ke sofa itu panjenengan nanti di atas itu ada doa ini, ada doa ya. Inna sofa wal marwata itu ada di atas, ada semacam tulisan jalan running tag gitu ya. Semacam running tag itu ada di atas itu. Ya, doanya ini. Inna sofa wal marwata min syairillah wa man hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ajal tatawwa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha sakirun alim abda'u bima bada'ullahu bih. Itu kalau dibaca semuanya. Tapi jangan kita kadang minta dibaca pendek saja juga nggak apa-apa. Biasanya dibaca bareng-bareng. Inna sofa wal marwata min syairillah abda'u bima bada'ullahu bih. Bapak Ibu kita baca ya. Inna sofa wal marwata min syairillah abda'u bima bada'ullahu bih. Bima bada'ullahu bih. Ini adalah doa ya. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk sebagian dari tempat-tempat yang Allah muliakan. Aku mulai sa'i sebagaimana Allah memulai. Ini kalau kita potong ya, dari doa yang di depan dan yang di belakang. Bapak Ibu, begitu kita masuk sofa, maka kita disunahkan untuk berdoa. Nanti kita tiba di Marwah juga doanya ini. Jadi tiba di sofa, kita baca doa ini ya, di halaman 32 ini. Kemudian kita tiba di Marwah juga kita baca doa ini lagi. Jadi sama doanya, yang tiba di sofa dan juga tiba di Marwah. Kita baca bersama-sama.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Ini nanti doa yang kita baca di saat kita tiba di sofa sebelum memulai sa'i, kemudian tiba di Marwah, kita baca pagi, berarti kita sudah sekali. Nanti kita berangkat lagi ke sofa sudah yang kedua kali, terus itu sampai yang ketujuh, sampai di Marwah. Sampai di Marwah berarti kita sudah ketujuh, terus nanti kita keluar, ambil posisi keluar, posisi ke kanan itu ada pintu keluar. Pintu keluar yang dekat dengan kamar mandi itu, dekat dengan menuju ke kamar mandi di luar haram itu. Dan nanti kita pada saat di pintu keluar itu kita tahallulnya di situ biasanya, di sekitar pintu keluar itu. Kalau di situ pintu keluarnya kalau berjubel ya biasanya kita diminta agak keluar sedikit, kemudian kita tahallul di luar haram. Jadi di luar pintu keluar nanti, karena biasanya di Marwah itu padat banget. Kalau pas musim haji itu biasanya kalau kita mau tahallul di dekat Marwah itu biasanya kita nanti akan keluar karena mengganggu orang yang sedang dalam putaran sa'i. Bapak Ibu, kita tadi sudah kita baca apa belum ya? Yang Allah dan doa tadi sudah ya? Sudah ya. Jadi ini doa yang kita panjatkan pada saat nanti kita tiba di sofa di Marwah, kemudian sofa lagi sampai 7 kali sampai di Marwah. Nanti berarti 7 kali kita panjatkan doa. Setelah doa ini panjatkan berdoa yang lain. Bila ada hajat doa yang lain tidak apa-apa. Tapi perlu diingat Bapak Ibu bahwa sofa Marwah tempat sa'i itu kan padat sekali juga. Maka biasanya panjenengan kalau nanti terlalu lama di situ juga disuruh untuk bergerak, kan? Maka biasanya ada petugas yang melihat gitu ya. Kalau ada jamaah kok di situ tidak bergerak, apalagi dalam jamaah besar gitu ya, itu kan mengganggu sirkulasi ya. Maka biasanya kita dihalau bergerak karena itu mengganggu sirkulasi. Maka biasanya kalau kita mau berdoa itu mepet pinggir gitu ya, supaya kita tidak mengganggu sirkulasi orang yang sedang sa'i. Maka kita bisa diminta untuk mepet pinggir itu kita berdoa. Kalau memungkinkan masih bisa memanjatkan doa yang lain, maka panjenengan bisa memanjatkan doa yang lain selain yang ini ya, selain yang ada di buku ini. Doa untuk siapa didoakan di situ ya. Maka ya, kita kemudian baru bergerak untuk menuju ke sofa kembali. Halaman 34 Bapak Ibu, ini pada saat kita di Arafah, nanti wukuf di Arafah, maka ini adalah doa yang sangat dianjurkan. Walaupun kita nanti mungkin akan membaca doa sebanyak-banyaknya, termasuk titipan-titipan doa dari saudara-saudara kita yang mungkin ya silaturahim saat haji itu kan kita bukukan kadang nulis di situ, kemudian kita bacakan semuanya pada saat wukuf. Itu saja sudah satu buku, mungkin waktunya masih banyak ya, karena dari habis zuhur sampai maghrib gitu ya. Maka doa yang mungkin satu buku titipan-titipan sudah sampai khatam itu nanti masih banyak waktu kita pakai untuk berdoa. Kalau mungkin agak sudah selesai, kalau sudah tidak ada aja, mungkin bisa juga baca Quran. Nanti kan bisa sambil ya, jangan dipakai untuk tidur di tempat-tempat. Buku jangan dipakai untuk tidur misalnya. Kan capek Pak misalnya, iman. Jadi mungkin capeknya istirahat, mungkin sambil tilawah atau baca Quran. Nanti mungkin sudah kena lagi badannya, mungkin berdoa lagi. Ya itu untuk di nanti saat kita di Arafah. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini adalah doa yang sudah setiap saat kita lakukan ya. Dan ini termasuk doa yang sangat dianjurkan, doa terbaik ya, saat kita wukuf di Arafah, sehingga ya, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita ya. Tiada Tuhan selain Allah, tanpa sekutu baginya, hanya miliknya segala kekuasaan dan puji, dan maha kuasa untuk berbuat apapun. Ini adalah doa yang kita panjatkan di Arafah, dan nanti disambung dengan doa-doa yang lainnya. Nah, ini halaman 38 Bapak Ibu. Doa saat kita melempar jamaroh, ini doa haji ya. Biasanya kata kalau melempar jamaroh pakai bismillah wallahu akbar Pak Cilis. Jadi pada saat 7 kali kita melempar jamaroh ini, melempar batu kerikil itu ke jamaroh, itu kita membaca doa bismillah wallahu akbar melempar ya. Bapak Ibu, melemparnya betul-betul dilempar ya. Jadi betul-betul melempar ya. Jangan misalnya gini tangannya ya, ini kita betul-betul melempar, jadi betul-betul melempar, dan itu harus masuk sumurnya ya. Jangan kemudian dilempar ke atas kemudian balik keluar misalnya, itu maka dianjurkan kita melemparnya langsung ke sumurnya ya. Sehingga tangan kita betul-betul kita ayunkan untuk melempar sehingga masuk ya. Dan kalau tidak kita lempar ke atas ya kemungkinan tidak akan keluar ya, karena itu lubangnya kan lebar. Jadi sehingga betul-betul kita lempar ya. Kita niati kita melempar syaitan ya, maka betul-betul ya semangat kita melemparnya itu betul-betul melempar. Jadi jangan hanya ya gini ya masuk ya, tapi kelihatannya kok kurang afdol gitu. Barang itu kurang tenangan gitu. Jadi gitu ya. Jadi ini doa saat kita melempar jamarat, ini doa untuk kita ya, doa haji yang biasa dilantunkan. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Allahu Akbar. Allahumma ja'alhu hajan mabrura wa sa'yan maskura wa dzanban maghfura. Ya, nanti panjenengan saat tetangga-tetangga sedulur setelah silaturahim bisanya didoakan ini. Allahumma hajan maghfura wa sa'yan maskura wa dzanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Jadi biasanya panjenengan didoakan oleh jamaah-jamaah. Jadi doanya ini ya, supaya haji panjenengan menjadi haji yang mabrur ya. Nah, ini pada saat lempar jamarot. Nah, doa lempar jamarot adalah ya, pada jamarot selain akobah ya, di jamarot-jamarot yang panjenengan nanti doa, nanti ada tuntunan pada saat manasik yang akan dipraktekkan. Bagaimana kita berdoa kemudian menghadapnya kemana ya. Doanya jelas menghadap Ka'bah ya. Jadi pada saat kita di hanya posisinya nanti di mungkin jamarat ula, jamarat wusta itu posisi kita di sebelah mana itu yang menghadap Ka'bah nanti. Biasanya di sana sih ada tanda ya. Ada tanda bahwa itu tanda Ka'bah sehingga kita berdoanya menuju ke arah sana, menghadap ke arah sana. Kemudian Bapak Ibu di WA ya, grupnya bisa dibuka. WA grup tadi saya kirim doa ada 3 tadi itu ya. Doa minum air zam-zam, kemudian doa saat kita memasuki lampu hijau di saat tawaf ya, doa rommel itu, jalan kecil, jalan kecil itu. Kemudian doa satu lagi saat kita tahallul ya. Tahallul ya, ada 3 doa. Kita mulai dari doa yang minum air zam-zam ya. Bisa dibuka di WhatsApp grup. Sambut Bapak Ibu. Oke. Kita mulai doa minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita mohon kepada Allah ya,
diselamatkan dari ilmu yang manfaat, diberikannya rezeki yang luas, kemudian diberikan kesehatan ya, dan juga dihindarkan dari penyakit-penyakit ya, yang mungkin akan datang mengganggu kita. Ini doa minum air Zam-Zam ya. Dan setelah itu kita berdoa yang lain juga apa-apa, karena minum Zam-Zam itu kan abdulnya berdoa, dan doa apapun yang kita panjatkan mungkin selain ini juga tidak masalah ya, tidak apa-apa. Dan berdiri. Kalau minum air Zam-Zam itu minum yang dianjurkan berdiri, itu minum air Zam-Zam. Kalau minum yang lain kan kita duduk. Kalau minum air Zam-Zam khusus ini kita minumnya sambil berdiri, karena itibak ya. Jadi berintibak kepada Rasulullah pada saat tawaf kemudian minum air Zam-Zam itu beliau sambil berdiri. Jadi minum sambil berdiri. Jadi nanti misalnya kalau kita tidak biasa kan, biasanya minumnya sambil duduk, tidak sambil berdiri. Khusus ini, khususon untuk minum air Zam-Zam kita sambil berdiri. Jadi itu ya. Ini untuk doa yang mungkin di buku belum ya. Kemudian Bapak Ibu doa lagi, yaitu saat kita lari-lari kecil ya, rommel di saat tawaf ya. Sa'i betul ya, saat sa'i, maka kita di lampu hijau itu kurang lebih ada 25 meteran nanti. 25 meteran itu yang bapak-bapak ini dianjurkan untuk lari-lari kecil, yang ibu tidak ya. Supaya tidak ketinggalan, mungkin jalannya udah cepet sedikit ya, tak apa-apa. Kalau jadi biasanya kan kita juga bareng-bareng ya, bapak-bapak mungkin lari-lari kecilnya sambil juga mungkin ngimbangi ibu yang jalan kaki ya. Doanya mari kita baca bersama-sama. Rabbighfir warham wa'fu watakaram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka Allahul a'azul akram. Ya, Tuhanku, ampunilah, sayangilah dan maafkanlah ya. Bermurah hatilah dan hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui, dan sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa-apa yang tidak kami ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha mulia dan Engkau adalah Maha pemurah. Ini pada saat doa kita sa'i di lampu hijau itu nanti kita membaca doa ini. Kemudian doa tahallul Bapak Ibu. Nah, doanya adalah sudah dibuka yang tahallul. Yeah. Allahumma fir lil muhaliki wal muqasirin. Allahumma fir lil muhalikin wal muqasirin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya dan orang-orang yang memotong sedikit rambutnya. Jadi karena tahallul itu kan ya, paling tidak minimal 3 helai rambut dipotong ya. Jadi nanti pada saat kami dengan tahallul untuk umroh biasanya adalah ya, bapak-bapak dia memotongnya sedikit. Sementara nanti kalau tahallul pada saat haji potong habis. Biasanya ya, rambut-rambut yang mohon maaf ya, mungkin kita bawa dari Indonesia yang mungkin banyak salah susahnya itu kita tanggalkan semua di sana. Semoga pulang itu sudah betul rambut yang baru ya, yang betul-betul baru dari dosa-dosa kita yang pernah kita selama ini jalani. Maka bapak-bapak yang ibu-ibu ya secukupnya ya. Jadi secukupnya. Jadi untuk yang bapak-bapak nanti tahallul ya, di saat umroh itu biasanya tahallulnya sedikit saja ya. Hanya minimal mungkin ada 3 bagian ya, kanan, kiri, depan atau mungkin jadi itu 3 potongan atau 3 kali 3 setrikaan gitu, sedikit-sedikit saja. Sementara nanti kalau pada saat tahallulnya itu tahallul haji ya, tanggal 10 ya, 10 Zulhijjah, setelah jenengan lempar jumrah akobah itu jenengan bisa tahallul secara keseluruhan. Jika memang di Mina nanti tidak memungkinkan keseluruhan ya tidak apa-apa, nanti disambung saat kembali ke hotel.
kembali ke Mekah bersihkan misalnya. Karena kalau yang di Mekah itu banyak tukang cukur gitu ya, tapi yang di dekat hotel. Tapi kalau yang di Mina kan kalau teman kita tidak membawa alat, ya kita tidak bisa cukur bersih gitu. Sehingga monggo nanti kalau misalnya beli cukuran rambut yang itu ya, mungkin ada yang sekarang murah itu ya, berapa online itu ada ya. Itu satu cukuran bisa dipakai untuk bergantian, kan bisa dicas atau mungkin pakai baterai ya. Bisa nanti gantian saling mencukur itu saat kita sudah lempar akobah itu kita bisa tahalul dengan cara tadi. Yang ibu-ibu ya sama ya. Jadi itu. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan doa ya. Jadi doa-doa ini sering kita baca, tidak harus kita hafal ya. Tadi tidak harus kita hafalkan, sering dibaca, maka nanti pada saat panjenengan dibimbing oleh pembimbing yang mendampingi haji panjenengan ya, panjenengan sudah mudah untuk mengikuti. Jangan tidak pernah dibaca sama sekali, nanti dibimbing untuk panjang dikit itu panjenengan bingung. Grandul itu opo sih dibaca. Tapi jenengan nanti sudah sering baca, begitu mendengar pembimbing itu memulai ya, itu panjenengan langsung otomatis karena sudah sering membaca. Tidak harus dihafalkan ya. Tidak harus dihafalkan, tapi sering aja dibaca. Nanti pada saat panjenengan bersama-sama berdoa itu sudah langsung nyambung, langsung connect nanti karena sudah sering dibaca. Oh ya, ini doanya ini kan. Jadi ya, tidak harus dihafalkan karena nanti kalau dihafalkan malah membebani, jadi tambah pikiran gitu. Jadi tidak usah dihafal, cukup dibaca, sering dibaca aja sudah. Nanti panjenengan saat dibimbing melaksanakan haji ataupun umroh di sana, jenengan bisa mengikuti, karena nanti di sana juga berdoanya bersama-sama. Dan buku ini boleh dibaca Bapak Ibu. Saat jenengan nanti tawaf atau saat jenengan sa'i ya, dibawa aja tidak apa-apa. Saya dulu juga tak bawa. Saya belum hafal semuanya, saya tidak hafal, bawa dibaca bersama-sama. Jadi lebih mantap gitu ya, karena mungkin kalau ada yang tidak hafal kan gitu kan, sesuatu yang hilang gitu. Tapi kalau kita baca bahwa itu ya, kita mantap ya, kita baca. Jadi di bawah dibaca aja tidak apa-apa, karena mungkin ada doa-doa tertentu yang agak panjang yang mungkin kita belum hafal, maka ya, dibaca bersama-sama. Ya itu untuk berkaitan dengan doa-doanya. Jadi doa ini sebagai panduan Bapak Ibu, artinya jika panjenengan tidak menguasai atau tidak hafal doa ini, baca doa yang panjenengan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak apa-apa. Jadi jangan doa ini kemudian membebani. Aku harap mangkat haji kok doa ini hafal misalnya gitu ya. Bisa kemudian jenengan malah was-was dan sebagainya, malah tidak khusyuk nanti ibadahnya. Jadi sering dibaca saja ya. Hafal ya alhamdulillah, tidak hafal ya udah alhamdulillah tetap ya. Kemudian jika terpaksa kok nanti sampai tidak haji, sampai di sana kok tetap tidak hafal, ya tidak apa-apa, tapi pakai doa yang lain. Dan jika memungkinkan dibaca bukunya ini ya dibaca saja, tidak apa-apa. Jadi tidak harus kemudian terbebani oleh aku hafal doanya misalnya itu. Jadi itu mungkin. Kemudian nanti mungkin ada doa menjelang pulang haji. Nanti karena biasanya banyak tamu wajib pulang haji itu 40 hari doanya makbul. Kemudian begitu dengan ada pulang haji pasti laporannya, tapi dengan didesain doa. Pak Haji minta doakan, kami didoakan supaya nanti saat panjenengan di sana sebelum pulang haji nanti kita share di grup biar tidak membebani ya. Ini kan belum mau pulang haji sudah ngapal ke doa pulang haji yang kotor doa ya. Nanti saat jenengan sudah mungkin ya 1 minggu atau apa sebelum pulang ke Indonesia, nanti doanya kita share di grup nanti. Ini doa yang bisa disiapkan untuk dibaca berkali-kali sehingga nanti selama mungkin seminggu atau sebelum pulang di Indonesia sudah hafal sudah. Walaupun tidak hafal dibaca, tapi kalau belum pernah kan geradet gitu. Nanti kalau seminggu sebelum pulang sudah kita share, ya, ini seminggu sebelum pulang itu panjenengan sudah nyantai loh, itu tinggal ibadah
haji sudah selesai, ibadah-ibadah harian itu jadi kan mungkin nanti kita kirim share doa. Ini doa yang dipanjatkan pada saat nanti. Jangan panjang-panjang. Ya paling tidak mendoakan jamaah itu supaya bisa seperti jenengan, supaya bisa pindah ke tanah suci, bisa pindah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Minimal itu. Kalau tidak bisa bagaimana, terpaksa itu. Dungake nganggo bahasa Indonesia. Ya, sekarang gitu ya. Bismillah, mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat saged ziarah wonten Makkah lan Madinah. Amin. Pun marah ngoten niku tidak usah kemudian. Karena ada yang takut Bapak Ibu. Sebegitu di Mekah itu mungkin atau Madinah seminggu sebulan mau pulang haji itu wah bingung ngapal nanti kalau pulang ke Indonesia terus apa dimintain juga terus aja mau piye malah kasih pikiran malah jadi malah pulang malah tambah sehat malah tambah kosong nanti diberi syarat yang tidak hafal belum boleh pulang nanti malah bingung nanti yang belum hafal nggak boleh pulang nanti malah sekarang bapaknya berikan di sana siapa nah ini ya, jadi itu ya saya di perumahan itu kadang pilih tetangga-tetangga yang gaji yang tidak hafal doanya dengan bahasa Indonesia jadi tetangga di perumahan itu kadang saya pilih kan yang tidak hafal dengan pakai bahasa Arab ya itu nggak pilih yang bahasa Indonesia tidak apa-apa ya makbul insya Allah doanya makbul juga makbul insya Allah terkabul. Bapak Ibu demikian mungkin kaitannya dengan doa panjenengan sudah mendapatkan beberapa materi termasuk doa. Insya Allah ke depan itu kita nanti praktek manasik umroh lagi. Jadi kebetulan yang isi di jadwal itu kelihatannya Ustadz Iza untuk pekan depan kalau panjenengan praktek umroh berarti nanti kita umumkan bahwa ihram dan bapak-bapak nanti kalau minggu depan atau akhir depan itu kita nanti akan praktek umroh. Nanti mungkin 2-3 hari kita share di grup bahwa panjenengan membawa kain ihram. Nanti kita praktek umroh. Materinya praktek umroh. Belum praktek haji, tapi ini praktek umroh dulu. Nanti yang praktek hajinya mungkin kita biasanya pinjam di MTS MTS Kendal. Itu nanti yang untuk haji. Jadi kita praktek haji di sana ada lempar jumroh. Kemudian kalau di praktek umroh kan kita tidak ada lempar jumroh. Jadi hanya tawaf, kemudian nanti kita sa'i, kemudian kita tahlil. Jadi dimulai dari pakai ihram terlebih dahulu. Jadi itu untuk kemudian yang perlu dibaca-baca lagi Bapak Ibu, haji dan umroh itu tentu ada syarat rukun dan sebagainya nanti tolong dibaca-baca buku panduan itu buku 1 atau buku 2. Buku 1 lihatannya di buku 1 itu tentang panduan praktek ibadah haji. Itu nanti mana yang menjadi rukun itu harus dipahami betul. Jangan sampai ada rukun yang terlewat karena kalau ibadah itu rukun yang terlewat ibadahnya tidak sah. Ya, jadi ada rukun umroh ada 5, rukun haji ada 6. Karena ditambah dengan wukuf di Arafah. Jadi ini ada ihram, kemudian ada tawaf, kemudian ada sa'i, kemudian ada tahallul, kemudian yang kelima adalah tertib. Sementara kalau rukun haji berarti ditambah 1 yaitu setelah pakai ihram itu niat ihram haji, kemudian kita wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul, dan yang ke-6 adalah tertib. Itu rukun, jadi tidak boleh ada rukun yang terlewati atau tertinggal karena ibadahnya menjadi tidak sah. Kalau wajib haji ada yang tertinggal mungkin bisa kena dam haji, kena dam. Tapi kalau rukun tidak sah. Makanya sementara sudah nunggu puluhan tahun hajinya tidak sah, mau ulangi lagi kan tidak bisa, sudah terlewat. Maka ulanginya coba tahun depan tidak mungkin bisa haji 10 tahun lagi kita baru bisa daftar itu aja nanti nunggu daftar hajinya. Jadi jangan sampai rukunnya itu terlewat. Atau kalau
yang wajib haji seperti mabit misalnya gitu kan, mabit di Mina, mabit di Musdalifah itu kalau kita misalnya kalau terpaksa ada sesuatu hal kita akan ada ya, kan masih dibayar, masih tidak membatalkan hajinya. Tapi kalau rukun ya tidak boleh, harus rukun harus dijalankan. Tapi kalau wajib haji, wajib itu ya, bisa diganti dengan dam. Sementara wajib haji misalnya kalau kita lewat jamarat, khusus jamarat bisa diwakilkan, tidak kena dam. Jadi panjenengan nanti yang mungkin ada halangan ya, karena kesehatan misalnya itu, saya kok jalan kaki misalnya kok jalan kaki itu jamarat itu 2 jam PP. Itu kalau tidak terlalu padat 1 jam sampai. Tapi kalau sesek padat gitu ya, mungkin kita satu jalan lebih dari 1 jam, tergantung kepadatan tempat. Tapi kalau situasinya tidak begitu padat, saya kemarin haji 22 itu memang agak longgar ya, itu 1 jam nyampe. Tapi kalau itu padat, saya yakin lebih dari 1 jam, karena kita jalannya tidak bisa cepat. Tapi kalau mungkin tidak bisa nyantai itu harus melambat gitu ya, melambat itu lebih dari 1 jam. Dan itu baru 1 kali perjalanan ya, nanti belum pulangnya. Paling cepat pulang PP itu 2 jam. Maka panjenengan di sela-sela mungkin aktivitas harian ya, mulai latihan jalan 2 jam bagi yang mampu ya. Yang tidak mampu menyesuaikan. Yang tidak mampu menyesuaikan. Jadi tidak harus sekarang dipaksa jalan 2 jam nanti malah teriak. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Tapi bagi yang mampu, monggo mulai sekarang latihan jalan untuk 2 jam. Gitu guys. Terutama nanti yang muda-muda pada saat panjenengan itu di perjalanan jamarat, ya, terutama mungkin ketua aku dan sebagainya, jenengan nanti akan moving, ngontrol jamaah itu ada yang ketinggalan, kececer atau tidak, sehingga jenengan itu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang kadang. Jadi iya, jadi saya dulu lihat ke depan selanjutnya nanti begitu ada jamaah yang ketinggalan, mundur di posisi paling belakang. Lihat di belakang ada yang tertinggal enggak? Jadi karena kita nanti pada saat lewat jamarat itu kita jamaah itu jangan sampai ada yang kececer. Kalau kececer masalah nanti ya. Dia pulangnya itu nanti bisa pulang ke Mina atau enggak, atau nyasar ke tenda yang lain kan kita tanggung jawab. Jadi nanti oleh karu-karu terutama karu-karom itu yang di depan nanti bawa bendera, kemudian yang di paling belakang juga bawa bendera. Itu untuk antar-antar kita. Oh, yang di belakang sana masih jauh, berarti yang di depan harus jalannya direm. Jangan terlalu cepat. Jangan sampai nanti yang muda-muda di depan semua kemudian wah sing sepuh ketinggalan gitu ya. Maka biasanya yang paling muda-muda itu malah ditaruh di belakang. Yang agak-agak muda itu mungkin di tengah, yang agak muda maksudnya. Ya itu di tengah atau di depan gitu ya, yang agak muda. Nanti yang agak sepuh mungkin agak di tengah. Kemudian yang muda-muda banget kalau bisa malah di belakang. Jangan sampai yang muda-muda itu taruh di depan, nanti yang belakang kececeran, ketinggalan pasti. Jadi gitu ya. Jadi nanti yang muda-muda itu biasanya tugasnya bawa bendera itu kadang moving ya. Sapu jaga, jadi sapu bersih. Jangan sampai terutama untuk karu-karu ya. Para karu itu harus memastikan jamaah saya 10 orang itu jangan sampai di saat dengan perjalanan itu jangan sampai ada yang kecet. Dan jenengan tidak tahu. Nah itu maka tanggung jawab ketua-ketua itu salah satunya yaitu memastikan jamaahnya itu utuh, memastikan jamaah utuh. Maka saya itu karena dulu jamaah-jamaah di Kabupaten Kendal itu pada saat angkatan saya itu ya kebetulan yang resiko-resiko tinggi itu di jamaah tebusan kebetulan ya, yang di kursi roda, yang sepuh dan sebagainya itu di tebusan. Sehingga saya kadang harus sabar nunggu jalan paling belakang, dampingi jamaah yang mungkin jalannya agak pelan. Sehingga yang di depan saya polling jangan terlalu cepat karena yang di belakang tidak bisa mengikuti ya. Maka yang di depan sedikit direm. Jadi ritme iramanya harus sejalan. Jadi tidak boleh kemudian masing cepat ya tanda rambung yang di belakang kececeran itu enggak. Jadi kita biasanya mengkondisikan ya, selama situasi itu memungkinkan kita kondisikan seperti itu. Kecuali durron itu ya kuat terak rakaruan kemudian sudah jamaahnya teratur yang mana, tapi nanti tetap karu-karu dan karom itu memantau jamaah. Jadi jangan sampai ada jamaah yang ketinggalan di jamaah kemudian
nyasar ke Mina itu tidak bisa pulang ke tendanya, malah jadi problem. Jadi biasanya kita selama dalam kondisi tidak darurat, kita akan senantiasa memantau jamaah itu berangkat bersama-sama, pulang bersama-sama. Jadi kita biasanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu bagaimana kita bisa kompak dalam satu jamaah sehingga, dan bagi yang tadi panjenengan titip itu juga tidak apa-apa. Nanti jadi ketua-ketua regu khususnya atau yang muda-muda itu nanti kalau ada jamaah-jamaah yang sepuh pas musim lempar jadwal lempar jamarat langsung saja ditawani Bapak Ibu. Tidak usah nunggu. Bapak Ibu yang sepuh misalnya panjenengan sudah tahu kalau mungkin untuk jalan saja untuk lempar, jadi kan itu dalam satu regu langsung didekat ya. Pak yang saya berarti titip untuk lempar jamarat misalnya. Itu tidak usah nunggu. Misalnya itu kan harus ditunggu dulu. Yang muda-muda tahu lah gitu ya. Mungkin gitu. Kalau mungkin yang semua mau titip dengan siapa kan untuk pekewo ya. Yang muda-muda langsung menawarkan diri saja, apa-apa. Bu, Pak, panjenengan untuk lempar jamarat mau titip loh saja. Jadi itu untuk supaya kita wakilkan ya. Caranya panjenengan melempar dulu selesai, kemudian dengan niati melempar jamarat untuk ya si fulan yang titip lempar jamarat kepada panjenengan. Jadi jangan satu untuk penjenengan lemparan kedua untuk yang dititipi tidak. 7 itu selesaikan dulu jenengan. Setelah jenengan selesai baru jenengan melemparkan untuk yang dititipi itu. Dititipi 2 juga gitu ya. Dititipi pertama untuk siapa selesai dulu 7. Dititipi kedua untuk siapa. Jadi itu. Dan kemarin karena ada murur ya, ada jamaah yang mungkin tidak bisa mabit di Musdalifah. Kelihatannya tahun kemarin batu untuk lempar jamarat itu sudah dibagi di Arafah. Informasi terakhir kemarin kelihatannya itu batunya sudah dibagi di Arafah karena ada yang murur yang tidak mabit di Musdalifah itu batunya semuanya dibagi langsung dari Arafah setelah wukuf itu. Setelah wukuf sebelum menuju Musdalifah itu sudah batu-batu sudah satu kantong itu berjamaah. Info terakhir kemarin kelihatannya seperti itu. Karena ada yang murur, ada yang hanya dilewatkan di depan Musdalifah, kemudian tidak mabit di Musdalifah. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, mungkin ada sedikit tambahan pendalaman materi dari Pak Haji Mukmin. Dan saya mohon maaf mewakili KPIH. Nanti sholat asarnya tidak bisa di musola Bapak Ibu. Tadi saya sudah diberitahu sedang trouble instalasi airnya, keburu aktif. Sama PDAM-nya agak trouble hari ini sehingga kita mungkin yang sempat nanti mampir ke Mujahidin bisa jamaah di Mujahidin asarnya. Mungkin Pak Haji Mukmin kalau ada yang mau disampaikan tambahan atau ada pertanyaan bahwa itu mungkin. Ini Pak, yang tadi disampaikan yang disampaikan tadi penelitian ada praktek itu bagi yang tidak ada kain ikram apakah disediakan dari KPIA ini atau bagaimana, atau harus pinjam tetangga atau teman. Itu saja yang saya tanyakan. Langsung dulu jawab. Ini berarti jawabannya di buku nggak ada. Jawabannya di buku tidak ada. Saya langsung menjawab. Saya punya kain ihram 5. Jadi silakan. Gak usah orang tahu bawa pisang godok, enggak. 5. Itu enggak, kalau dijual mahal. Soalnya wis nemu kabar apa gitu. Kalau yang baru urusannya sama Bu Mukmin. Kalau yang masih baru, artinya belum dipakai, yang dagang kan bukan saya. Tapi kalau yang sudah dipakai saya, itu tidak saya jual. Soalnya larang numpak pesawat itu bolak-balik itu. Kata deh. Jadi dia nanti kita langsung praktek yo, tenanan orang yo. Yang saya kalau sudah praktek umroh itu kemarin
dengan RTS itu 100 meter Pak. Kok orang bawa takut balik itu loh. Silakan konsul Bapak. Dipendam 100 meter kok. Ternyata jawabannya Pak, pulau isin, soalnya makanya kocok-kocok guru ngerti kalau badai haji, nggak alasannya kok isin. Jadi nanti sebaiknya kita pakai ihram, toh itu mau dipakai untuk yang akan datang. Jadi biar kita nanti praktek mana yang izar, mana yang apa? Ada dua itu. Jadi nanti kita masukkan. Solusinya gimana? Kalau tidak ada. Saya ada 5 di rumah. Itu silakan datang ke rumah. Bagaimana itu loh? Dalam Apa harus ke rumah pendidikan atau dibawakan ke sini itu? Pun, pokoknya lah. Yang paling mana sih? Di sini atau di Praktiknya di sini? Praktiknya di sini. Nah, prakteknya teng MTS ya, kalau nggak boleh gampang ya, dimong ya. Silakanlah kali dolan dengan pulau orang sampai bawa pisang godok. Soalnya menurut saya besok koper panjenengan juga kumpulnya di tempat saya. Ketika mau berangkat tidak haji kurang 3 hari kan juga harus tempat saya. Nanti ketemunya di Mekah, di Madinah lah. Nanti kalau badai kondur di mendekatnya di rumah saya biar apa? Silakan si paling mana preorder. Umpama kula komit digawake ya mboten apa-apa. Lebih bagus ya. Monggo Bapak pertanyaan ke studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pertanyaan yang satu hampir sama, ada 2 pertanyaan. Menyambung saja. Ini ada beberapa informasi yang saya tangkap itu kain ihram itu katanya dapat dari BSI atau beli sendiri, ini yang benar yang mana? Itu pertama. Kalau beli sendiri ya berarti kan bisa langsung beli, tinggal siapa yang jual kan gitu. Kalau dapat dari BSI dan BSI dapat berapa? Yang kedua itu teknis dalam pelaksanaan sholat sunnah tawaf. Itu sebenarnya ibadah haji kan ibadah personal ya, karena kondisinya darurat menjadi grup supaya yang tidak hafal menjadi bisa terbimbing. Nah kalau secara bersama-sama pada saat tawaf kemudian ada yang sholat sunnah, ada yang tidak, itu akan ditunggu apa gimana? Soalnya kalau terjadi tertinggal itu akan jadi masalah yang jadi tidak bisa melakukan rukun-rukun yang seharusnya dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Dan saya kelabinya anyar jadi pamer nih. Yang pertama tadi Bapak, kain ihram itu silakan bawa 2. Ya, kalau jatah dari BRI kan satu, ada satu. Terus yang untuk praktek ya beli dulu lah. Itu nanti di istri saya kan ada bayarnya sama nyonya bukan sama saya. Orang burung kan itu nanti dipakai. Ya. Atau ngapunten karena saya dulu pernah dapat amanah Pak. Makanya kalau mati itu boleh. Jadi pengganti kain kafan, tapi jangan dimanai ben malaikatnya orang takon jangan. Ya. Oh, apa enggak gitu. Itu guyon sampai maton ya. Baik. Minimal 2, jadi kalau ada terkena najis dan sebagainya, iya ada gantinya, enggak. Saya takutnya kalau gelombang 2 harus ke Mekah dulu, ini yang Bapak pakainya harus di Donaudan. Tapi jawaban saya sedia 2 ya Bapak. Dari BRI dapat, dari mungkin di bank lain dapat. Nonton ya.
kemudian masuk yang teknis. Ya. Teknis itu pelaksanaan sholat sunat tawaf. Baik. Karena bersama grup yang besar itu. Baik. Ketika kita keluar dari hotel, itu formasinya harus baris, jangan ada yang lepas. Makanya nanti kalau praktek manasik haji umroh, saya langsung membentuk formasi. Jadi bapak-bapak yang di depan, 3 yang kuat-kuat, yang badannya gede-gede itu, bakar betis. Ibu-ibu ada di tengah. Orang sampai ke kesembuhan batal orang. Keluar dari hotel sampai dengan tawaf tidak boleh ada orang masuk. Manakala ada orang masuk satu maka ambil. Jadi baik ceritanya walaupun tawaf rampung ya. Tawaf juga jangan ada yang misah. Kalau ini kan yang saya ketika tawaf musim haji, kalau 1 meter itu berarti diisi 14 orang gitu. Ini kan ya 1 meter ini isinya 14 orang. Betapa ya, jangan sampai ada yang keluar. Baik, maka jenengan sudah keliling. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus ketika mau berdoa jangan lupa apa? Diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap doa ada hadis ketika jenengan berdoa atau tidak pakai sholawat itu tidak sampai antara bumi dan tanggung nih sholat itu kan. Jadi alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian jenengan berdoa tadi di rukun yamani yang mustajab itu. Jadi ya benar doa ya Rabbana atina ya, tapi nah haji nopo mah haji Rabbana ya sah katanya. Maka ketika tawaf sudah selesai, pada putaran yang ketujuh kan tidak mepet Ka'bah, semakin minggir. Iya, semakin minggir selesai. Maka kumpul sejenak. Ini Ka'bah, ini maqam Ibrahim, sholat. Kalau dulu itu di belakangnya harus harus di apa? Ya, sekarang sudah ada tempatnya, tempat sholatnya lebih enak. Sholatnya sendiri-sendiri dan dienteni. Kata dia? Bacanya kuliah sama guru. Setelah selesai, jadi tidak ada yang tertinggal. Kalau di situ tertinggal kan mas kita mau melaksanakan apa? Sa'i. Ya sa'i. Ketika kita sholat 2 rakaat, kemudian ada 37 ruang dan waktu yang mustajab yang di sholat itu. Jangan sampai tidak berdoa untuk keluarganya minta apa di situ. Itu Allah malu kalau tidak mengabulkan. Jadi yakinkan bahwa kita akan berdoa dan nyuwun dikabulkan di depan maqam Ibrahim. Ini ada tempatnya Bapak. Ada tempatnya, bukan kayak dulu harus dulu bayar orang. Jadi ada tempatnya, sholat 2 rakaat sendiri. Setelah itu sholat sunat, baru minum air zam-zam. Kalau saya yang membimbing silakan ibadah foto. Sudah tidak ada hubungannya dengan ibadah, silakan foto-foto dulu. Tapi kalau kita tawaf sama sholat, kalau difoto saya melarang. Eman nanti ketika sholat, inna sholat wa nusuki wa mahyayi wa mamati, maka malaikat pret sholat menghadap kamera kok. Boro itu. Saprono ini kok sarser orang aku kan. Ya. Jadi saya harap fotonya setelah selesai minum air zam-zam sambil berdiri berdoa. Baik. Maka jadi selalu bersama-sama. Kemudian setelah
kita melaksanakan tawaf air zam-zam seperlunya saja, Bapak. Enak, tapi ketika jenengan bolak-balik ada risiko HIV. Ya, penyakit HIV. Hasrat ingin pipis. Iya. Cuman ngatur sopo, udah. Jadi seperlunya saja. Minum air zam-zam setelah selesai dengan sa'i. Kalau ketika kan pelaksananya Bapak Ibu, tawaf dan sa'i itu minimal 2,5 jam. Ya, kalau dengan pipis repot. Kata dia, ini di luar. Baik, habis itu kita langsung sa'i bersama-sama. Diharapkan setelah sa'i, kalau pelaksananya malam hari jam 2 jam berarti jam 4. Jam 4 langsung tahallul, terus tidak kondur ke hotel, kita tahajud, kita sholat subuh, baru pulang ke hotel. Setelah kita selesai tahallul, sholat subuh, sholat tahajud, pakai leret juga. Setelah kita sa'i, minta petunjuk sama pembimbingnya. Toilet mana? Itu sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Kalau nggak biasa ya nggak tahu. Maka kalau saya jadi pembimbing, silakan Bapak Ibu buang air kecil yang tadi jenengan sudah makan. Nanti leren ambil air wudhu lagi. Kita sambil tahajud nunggu sholat subuh. Ngerti ya? Ada waktu masih silakan. Kamu jelas Bapak? Masih nyambungin tapi Pak, ini soal pengadaan mikro kan semuanya bakal yang sudah sebagian ada yang punya, yang belum punya besok latihannya bersama-sama nih. Cara makainya juga secara bersama-sama. Jadi pada intinya harus punya sendiri. Iya. Saya mau menyuruh harus beli kan saru juga. Iya, iya. Bahasanya jadi monggo jenengan dipun atur piyambak karena itu ilmu bagaimana memakainya, bagaimana tes kisnya. Saya Bu setelah makai kan dites. Maksud kula bolong botol ngarepe kan. Iya. Besok kita nggak pakai celana, nggak pakai kaos. Lho nek ucul kita sepakat bahwa nggih ora wurume carane wong Tegal yang besok arep dinggo. Ngoten. Ngoten nggih. Baik, yang lain. Nggih. Setiap saya mendengarkan penjelasan itu untuk yang mohon maaf ya, yang masuk ke roda itu hanya yang disampaikan salam kepada Rasulullah dan Umar. Ya, selain itu apa yang dilakukan di roda itu sebenarnya penjelasannya sholatnya Baik. Ada satu momentum yang doa tidak akan ditolak di rodok. Ya. Itu jenengan sholat sunnah apa saja. Sebab kalau jenengan tidak sholat sunnah pasti diusir. Ya, soalnya jenengan sholat sunnah sekarang kan pakai aplikasi, pakai jadwal lebih enak. Jadi sholat sunnah 2 rakaat, kemudian minta kalau panjenengan tidak sholat sunnah itu langsung diusir kalau askar. Jadi sholat sunnah terus meminta jangan sampai jenengan kalau tidak ke rodok itu sangat rugi. Itu keistimewaan di Masjid Nabawi. Keistimewaannya kedua, kalau panjenengan sempat maka di pintu 35 itu ada belajar membaca Al-Quran. Ternyata gurunya adalah seorang dokter spesialis, seorang profesor. Ternyata saya baca Al-Fatihah
ping 11 baru lulus. Gayanya sampai ke ustaz tapi kok mau tekan orang kan kudu pas ya. Nonton gitu. Jadi pastikan. Yang kedua, kalau bapak-bapak tadi mau tawaf sunah itu nggak bohong tapi ngakali dengan berbohong kan lain. Kalau bapak-bapak tidak memakai pakaian ihram maka tidak boleh masuk ke ruang utama. Dengan kalau harus ke lantai 2, lantai 3 itu 3 kali lipat. Iya, 3 kali lipat waktunya tenaganya. Jadi panjenengan itu mensiasati. Jangan dibiasakan ngapusi bojo. Tapi ini ngakali apa betul? Silakan jawab ya, Bang. Betul ya? Jangan mengatakan pamulen pengalaman pengamatan. Aku orang ngapusi bojo tengah ngakali. Bodoh ya. Karena saya pengen bahwa ada 60 rahmat di Masjidil Haram yang nilainya 60 derajat itu adalah tawaf sunnah. Kalau nggak tawaf sunnah kemana-mana. Yang paling kecil itu nonton pokok dengan malah nonton. Tapi ya hatinya sambil subhanallah walhamdulillah. Artinya nonton itu ada zikirnya, bukan nonton ke dalam rangka delok-delok. Ini kesurupan itu. Sampun. Masih ada waktu? Hampir, monggo. Nah, teman-teman saya kembalikan kepada beliau. Yang saya bawa jenengan jangan kecil hati, mangke nek kondur gondong apa urusane mangke nek kurang seminggu mangke kurang saya. Cuman nek jenengan ngepek iki 40 kilo ning ngono kok. Ngono ya. Nyun sewu tadi sebelum kesini saya itu tetangga itu mau umroh. Iya nomor itu. Kalau gondongnya tak apal kayak kalau nggak terus. Karena kalau enggak, yo ada semacam dibully. Jadi ini saya bapak-bapak nanti yakinkan ketika jenengan badai tindak haji itu disamone orang yang tilih, orang bawa kuku, orang bawa maka mereka berdoa Allahumma hajat mabrur. Pasanya saja masuk itu doanya orang yang ngoni. Ketika jangan kok itu pakai doanya lain lagi, nanti ketemu dalam waktu yang dan gelombang yang sama. Bapak Ibu dari bapak-bapak khususnya ini, jadi panjenengan itu nanti pada saat melaksanakan haji itu untuk kain ihram itu paling tidak 2 setel. Karena panjenengan itu dari mulai malam tanggal 8 itu sudah tarbiyah, sudah ngatur ihram. Nanti 8, 9, 10 dipakai 3 hari itu jenengan tidak bisa menjamin kain ihram jenengan tidak kena kotor atau najis. Makanya jangan hanya 1 setel, tapi bawahnya 2 setel. Jadi yang satu dipakai, yang satu masukkan tas tenteng itu. Ya. Nanti pada saat mungkin sudah tanggal 9 atau tanggal menjelang wukuf misalnya, jadi kan bisa ganti dengan kain ihram yang baru yang sudah menjenengan pakai dari malam 8, tanggal 8, terus tanggal 9 paginya subuh itu mungkin jenengan sudah ganti ihram yang baru karena jenengan kan pilih ke kamar mandi, dari mulai makanya jangan sampai nanti kok pada saat minimal 3 potong lah, minimal itu 3 potong, tapi paling aman ya 2 setel itu paling berat. Jadi supaya kita menghindari selama malam 8, 9, 10 sampai 10 siang itu ya 10 habis sore atau mungkin habis lempar jamarat narkoba
biasa. Itu jangan sampai nanti kok ada najis atau ada apa ya. Satu kain dari PSI misalnya, yang satu sekali lagi mulut siapa, boleh pinjam. Saya dulu pinjam adik kebetulan lagi dari situ tak pinjam. Masih baru itu, jadi sudah larang harganya karena kesannya sudah sampai di Mekah. Jadi monggo nanti misalnya tidak memungkinkan pinjam ya mundur. Kalau mungkin ada saudara yang ini yang bisa pinjam juga tidak apa-apa. Jadi 2 setel minimal, jangan sampai bawah 1 setel. Kemudian untuk di Raudhah Bapak Ibu, di Raudhah itu kalau panjenengan masuk kemudian jenengan tidak melakukan aktivitas sholat, jenengan akan segera diminta untuk keluar. Maka sholat itu adalah cara kita berdoa. Maka pada saat sujud sholat ini kita berdoa kepada Allah. Terutama doa yang sujud terakhir ini. Sujud terakhir lebih sesuai karena saat itu kita doa hajatnya ditumpahkan di sujud terakhir itu. Begitu jenengan salam kanan kiri dan selesai, jenengan langsung diminta untuk segera meninggalkan Raudhah karena akan ada yang lain. Maka sholat itu adalah cara kita memanfaatkan masuk Raudhah dan berdoa kepada Allah. Pada saat penjenengan tidak sholat selesai kemudian sudah pikir biasa, jenengan pasti akan segera diminta untuk segera keluar. Jadi itu di Raudhah seperti itu. Jadi maka saat sholat itulah saat kita bermunajat. Dan mungkin sujud terakhir kalau untuk sunnah yang di Raudhah itu sujud terakhir sunnah karena doa-doanya itu dipanjatkan di sujud yang terakhir itu. Karena begitu salam assalamualaikum dan sebagainya biasanya langsung diminta gantian jamaah global. Maka Bapak Ibu nih masih ada Mas ini sama yang soal teknis pemakaian ihram. Ketika menanggalkan ihram proses ganti dan waktu itu masih posisi rukun ya, baik rukun dalam melakukan umroh atau haji. Tapi kena najis. Dan proses pergantian kan artinya menanggalkan itu klausul fikihnya gimana? Penjelasan. Terima kasih. Bapak, jenengan itu jarak antara umroh dengan haji lama 1 bulan. Proses menggantinya. Antara yang saya pakai harus diganti dengan yang baru. Dalam proses menjalankan rukun umrohnya atau hajinya, kemudian mendadak kena najis misalnya. Nah itu proses penggantiannya artinya menanggalkan. Itu terus kemudian. Nah terus saling sing resik. Ini yang teknis di lapangan nanti dengan jawaban beda. Artinya begini, ini kan pelaksananya di dalam masjid. Kan yang cadangan di hotel. Orang mungkin balik lah. Iya. Yang terkena najis itu yang bawah ya. Yang bawah ya. Secara fikih sebatas tidak dicuci dengan yang wangi-wangi itu saja. Yang lama dan yang baru itu jangan dicuci dengan yang wangi-wangi dikasih semprotan itu fikihnya. Nah, jadi biarkan saja yang namanya kayak ihram yang dari toko masih plastikan itu dia sudah suci. Jadi dengan nanti ketika habis umroh kemudian mampir di hotel langsung dicuci saja. Mata Bapak. Proses penggantian saya diketahui nanti Bapak. Dan saya ketika rukun masih berjalan terus kena najis, mungkin cukup disemprot aja kali Pak, tidak usah ditanggalkan diganti, itu tidak usah ya. Karena masih posisi rukun berjalan. Pada saat sudah ihram nanti kan ditanggalkan pas tanggal 10 disemprot ke dalam masih berjalan diganti kain ihram secara fisik ada masalah. Baik Bapak Ibu, kembali ke permasalahan yang pertama.
menghilangkan najis. Ya. Dengan kira-kira yang terkena najis itu bagian mana? Itu dicuci tidak usah keseluruhan. Seharusnya dilarang untuk menanggalkan ini, cukup disemprot mawon ini. Ngaten apa? Hanya membuat mata. Enggak apa-apa. Diganti tidak apa-apa. Iya. Jadi yang bahasa yang paling banyak dikucak itu loh. Tidak seluruhnya. Misalnya yang terkena najis yang mana? Kan cara menghilangkan najis kan cuma ada 3, hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Itu tidak usah keseluruhan. Jadi posisi masih dipakai, jadi tidak usah dilepas. Iya, nggak usah dikucak itu. Matur suwun. Ada yang lain, Bapak Ibu? Cekap nih. Kalau cekap nanti kita sholatnya di Mujahidin karena tempat kita kebetulan tidak bisa kita pakai untuk sholat karena ada kendala air. Mari kita tutup manasik pada siang ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.